Sampurasun, halo, selamat berjumpa. Nama saya Hazia Fazan Ramdhani, bisa dipanggil Zia ataupun Filza. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya tinggal bersama kedua orang tua saya di Balendah, Kabupaten Bandung. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar nama Balendah karena Balendah ini cukup sering diberitakan di televisi sebagai daerah yang terdampak banjir. Ya, secara letak geografis memang Belanda itu terletak di titik terendah dari Bandung sehingga sangat rentan terkena banjir begitu ya. Apabila sungainya meluap, dan di Belanda itu biasanya Sungai Citarum yang meluap seperti itu. Nah, di luar dari banjir, yang akan saya bahas di sini adalah mengenai kebudayaan yang terdapat di sini. Kenalkan kalian dengan desa wisata seni budaya yaitu Desa Jelekong. Nah, memang desa ini terkenal sebagai pusat seni lukis di Bandung. Jadi kalau misalnya kawan-kawan nih jalan-jalan misalnya ke Jalan Braga, kalian suka menemui lukisan-lukisan di pinggir jalannya, nah itu kebanyakan adalah hasil karya dari pelukis Jelekong. Bahkan separuh warga Jelekong itu menghidupi keluarganya dari hasil memasarkan lukisannya ke berbagai daerah. Sebut saja seperti Semarang, Bogor, Bali, bahkan hingga ke luar negeri yaitu Malaysia dan juga Arab Saudi seperti itu. Nah, memang keahlian penduduk Desa Jelekong dalam melukis ini diwariskan secara turun-menurun oleh seniman yang bernama Pak Odin Rohidin gitu. Dan di sini di Desa Jelekong itu ada sekitar 20 galeri di sepanjang jalannya dan ada sekitar 600 pelukis yang tentunya bisa sekali kalau misalnya kalian mau pesan lukisan gitu ya, sesuai dengan yang kalian mau atau kalian beli langsung di galeri tersebut. Nah, selain sebagai pusat seni lukis, Jelekong juga dikenal sebagai pusat kesenian wayang. Nah, khususan di pedalangan, Jelekong juga melahirkan dalang-dalang handal keturunan dari Abah Sunaria atau bisa kita sebut dengan dinasti Sunaria gitu. Yang salah satunya adalah Asep Sunandar Sunaria, ada juga Ade Kosasi Sunaria seperti itu. Nah, memang pedalangan ini biasanya disebut dengan Geriharja gitu, termasuk di Kampung Jelekong itu tuh. Dia itu mulai dikenal semenjak tahun 1920-an yang didirikan oleh dalang Abah Sunaria gitu ya, almarhum, yang tujuannya adalah mengembangkan seni pertunjukan wayang golek Sunda sebagai paradigma kebudayaan Sunda. Dan sampai sekarang Geriharja ini masih aktif untuk menyelenggarakan berbagai macam pertunjukan wayang seperti itu. Bahkan masih ada 4 generasi seniman, dalang, dan nayaga dari dinasti Sunaria tersebut. Nah, selain itu di Desa Wisata Jelekong juga terdapat situs alam seperti Goa Landak, Curug Cangkring, dan juga Curug Batu Karut. Tentunya ini sangat menarik ya untuk kalian kunjungi karena selain kita mendapatkan pengalaman seni, dapat juga kita merasakan keindahan alam seperti itu. Jadi bukan hanya hasil karya manusia yang dapat kita nikmati di Desa Wisata Jelekong, tapi juga hasil karya Tuhan seperti itu. Sangat menarik bukan? Ayo kapan berkunjung ke sini? Salah satu jalan paling ikonik di Bandung, Jawa Barat ini sukses menambah pesona sang kota kembang. Jajaran kompleks pertokoan bergaya khas Hindia Belanda menjadi daya tarik utamanya. Satu lagi yang tak kalah menarik, beragam lukisan yang menghiasi dinding-dinding jalan. Buat Anda yang pernah ke Jalan Braga Bandung, pasti nggak asing dengan jajaran lukisan yang ada di sini. Dari sekian banyak lukisan yang ada di Jalan Braga, ternyata 70%-nya berasal dari satu kampung, namanya Jelekong. Bergeser ke selatan kota Bandung, tepatnya di Kecamatan Bale Endah, nama Jelekong telah lama dikenal sebagai surga tersembunyi bagi pecinta seni lukis. Mayoritas warga Jelekong menggantungkan hidup dari kelihayan melenggangkan kuas di atas kanvas. Tergambar dari banyaknya lukisan yang bisa dijumpai hampir di setiap sudut kampung. Salah satu yang tertua adalah Galeri Dwi Marta milik Asep Sancang. Memulai karir seninya sejak 1975, Pak Asep menjadi saksi jatuh bangun perjalanan kampung seni budaya Jelekong. Melukis itu pertama kali itu tahun 75 gitu. Tapi sebelumnya sebetulnya awal-awal di Jelekong itu tahun 69 ada pelukis
Itu namanya Pak Odin Rohidin. Dia pulang mengembara dari Jakarta, kemudian mencoba membuat lukisan di Jelekong. Ternyata alhamdulillah pada waktu itu lukisannya laku. Akhirnya Pak Odin itu banyak pesanan yang tidak dikerjakan sama beliau sendiri. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya bisnis lukisan di Jelekong. Sejak saat itu, melukis mulai dianggap sebagai keahlian menjanjikan yang wajib dikuasai warga. Pada tahun 70-an itu nilai ekonomi di Jelekong baik dibandingkan dengan petani, dengan pegawai negeri, ataupun dengan pegawai-pegawai swasta. Alhamdulillah dilihat dari segi pemasukan itu masih besar dari lukisan ketimbang dari yang pekerjaan yang sebelumnya. Makanya kebanyakan orang tua itu ingin si anaknya itu kayak si A, kayak si B, kayak si C gitu, semacam itu. Sehingga pada tahun 80-an, antara 80 sampai dengan 92, 93, itu anak SD kelas 3 aja itu udah bisa melukis. Seiring tingginya permintaan, bermacam galeri lukis dan seniman lokal mulai bermunculan. Tahun 2013, kampung ini dinobatkan sebagai salah satu kampung wisata budaya di Bandung. Mengusung aliran ekspresif, natural, dan realis, karya asli sentra lukisan terbesar di Bandung ini memiliki ciri khas tersendiri. Kebanyakan seniman Jelekong menitik beratkan lukisan mereka pada hal sederhana yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Seperti panorama pedesaan, buah-buahan, dan hewan seperti ikan koi ini. Namun tak jarang lukisan-lukisan dengan tingkat kesulitan tinggi pun dibuat demi memenuhi permintaan pasar. Soal harga beragam, dari yang ramah dompet hingga menyentuh harga fantastis. Berkisar antara 25.000 hingga ratusan juta rupiah. Selain berbelanja lukisan, beberapa galeri di Jelekong memungkinkan pengunjungnya untuk belajar melukis. Dengan telaten, Pak Asep mengajari saya teknik dasar melukis. Jika selesai nanti, hasil lukisan langsung bisa saya bawa pulang. Namun bak seleksi alam, nafas kehidupan bisnis lukis Jelekong perlahan surut. Harga jual lukisan kini tidak lagi sebanding dengan pengeluaran. Satu persatu seniman Jelekong terpaksa beralih profesi. Dari sekitar 800 pelukis, seperempatnya telah mengundurkan diri. Padahal, jika terus dikembangkan, kampung seni Jelekong bisa menjadi aset budaya negeri yang tak ternilai harganya. Indrialita, Lutfi Evan, melaporkan untuk NET. Selain lukisan, kampung Jelekong juga dikenal sebagai sarangnya pembuat wayang golek. Kesenian khas Jawa Barat ini sebenarnya pengembangan dari seni wayang kulit yang lebih dulu ada. Golek dalam bahasa Indonesia artinya boneka. Tapi golek bukan boneka sembarangan. Setiap bentuk mewakili karakter khusus. Itu sebabnya satu karakter tidak boleh dibuat asal-asalan. Rata-rata golek dibuat dari kayu albasiah. Kayu ini dipilih karena mudah diukir dan ringan bobotnya. Ini penting agar sang dalang tidak terlalu cepat lelah ketika pagelaran wayang berlangsung. Pembuatan satu karakter wayang biasanya menghabiskan waktu 1 hari. Namun bagi beberapa karakter seperti Rama ataupun Rahwana membutuhkan waktu lebih lama karena memiliki tingkat kerumitan lebih besar. Ada cara yang khusus untuk menggerakkan kepala, badan, atau tangan. Ini bagian paling penting. Samporit. Ini adalah tiang atau rangka untuk menopang seluruh badan golek. Sengaja dibuat dinamis alias tidak paten supaya golek bisa bergerak memutar dan naik turun. Nah, giliran menggerakkan tangan. Ini bagiannya. Namanya tuding.
Inilah kunci gerakan-gerakan atraktif yang dilakukan sang golek. Ranti Nuraini, Rizky Abadi melaporkan untuk NET. Yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas segala perhatiannya. Abdi Sadaya, Mika Cinta Indonesia, kami cinta Indonesia, we love Indonesia.